Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Saya tunjukkan kepada setiap kita, Yesus itu tidak hanya untuk orang Israel. Penebusan Yesus tidak hanya untuk bangsa Israel. Penebusan Yesus berlaku untuk seluruh dunia. Siapapun dari latar belakang manapun, apapun suku, agama, ras, golongan etnisnya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya rindu kembali untuk memberikan tanggapan atas pemikiran dan pernyataan Ustadz Munsir Situmorang. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak merasa bosan untuk mengikuti ulasan ini. Saya membuat pembahasan yang begitu luas dan mendalam, sehingga setiap pernyataan beliau, kalau menurut saya perlu diberikan tanggapan, saya akan memberikan tanggapan. Dan saya perlu memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan hanya pernyataan atau pemikiran dari Ustadz Munsir Situmorang, tetapi saya akan terus memberikan tanggapan dan jawaban atas pernyataan para ustadz yang menurut saya perlu diberikan klarifikasi. Saya akan terus dengan tekun melakukan ini. Mudah-mudahan siapapun mereka yang membuat pernyataan seperti itu, mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, dan sekaligus sebagai bentuk apologetika, pembelaan iman bagi orang-orang Kristen, sehingga tidak mudah disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memahami ajaran mendasar dalam kekristenan bersumber dari kitab suci Alkitab, tetapi dipahami secara semeraut, dipahami secara ngawur, dipahami secara tidak bertanggung jawab. Ini perlu saya sampaikan kepada setiap kita. Nah, pada kesempatan ini seperti yang sudah saya katakan tadi, saya kembali memberikan tanggapan atas pernyataan dan pemikiran dari Ustadz Munsir Situmorang, yang menurut penilaian pengertian pemahaman saya, beliau sudah sangat jauh melenceng dan menyimpang dari bagaimana cara mengerti dan memahami Alkitab secara utuh, lengkap, dan bertanggung jawab. Beliau hanya mencomot-comot ayat sesuai dengan selera dan kemauannya untuk menggolkan, untuk mengeksekusi apa yang sudah ada di dalam benak dan pikirannya. Dia kutip ayat-ayat tertentu sehingga kelihatannya apa yang dia bangun, doktrin ajaran yang nyeleneh dan asing, bahkan salah dan keliru dia bangun, itu kelihatannya seperti benar, tapi salah dan menyesatkan. Baik Bapak Ibu Saudara, judul yang saya buat pada kesempatan ini bertitik tolak dari pernyataan Ustadz Munsir Situmorang. Orang Kristen tidak termasuk ditebus Yesus, karena Yesus diutus hanya untuk Israel. Benarkah demikian? Sebelum saya memberikan tanggapan lebih lanjut, ada baiknya kita menyaksikan, memperhatikan, dan mendengarkan tayangan berikut ini. Matius pasal 15:24 berbunyi, ini buat Bapak yang Batak, itu Kurumapea, Laiku ini dari Manado, Tewu, kami sama-sama dari Samosir, Pak. Ya, saya Situmorang, beliau Rumapea. Cuma kami Situmorang Islam 10%. Nah, Matius 15:24, aku
aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana gini dia. Kabeh nang ngendi? Sudah dison. Mulai bahasa Tapanuli dan masuk ditebus Yesus dison. Matius pasal 15:24. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan ulasan dan pernyataan dari Ustadz Munsir Situmorang. Beliau bertitik tolak dari Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Saya bacakan dulu untuk kita secara lengkap. Demikian bunyinya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Ustadz Munsir Situmorang tidak mengutip secara lengkap dan sempurna sesuai dengan terjemahan yang sudah dibuat Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi intisari yang disampaikan tidak berbeda. Bahwa Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu pernyataan beliau. Dan memang itu yang tertulis di dalam Matius 15 ayat 24. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, beliau dengan lantang mengatakan bahwa orang Batak tidak punya juru selamat. Orang Manado, bahkan orang Jawa, bahkan seluruh orang Kristen tidak punya juru selamat. Kenapa? Karena ayat ini jelas berkata, Yesus diutus hanya kepada orang Israel. Orang-orang di luar Israel tidak memiliki juru selamat, tidak ikut, tidak turut ditebus. Benarkah demikian pengertian firman Tuhan ini? Itu yang akan kita gali saat ini. Bahkan beliau kembali mengatakan bahwa Islam berbeda dengan Kristen. Karena apa? Karena menurut Ustadz Munsir Situmorang, dikatakan kepada Nabi mereka, aku utusan Allah untuk kalian semua. Jadi beda dengan orang Kristen. Beda dengan Alkitab orang Kristen. Kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk semua kaum, untuk kalian semua. Tapi Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Benarkah pendapat, pemikiran, pemahaman seperti ini? Saya mau katakan dengan tegas Bapak Ibu Saudara, ini adalah pemahaman yang ngawur, pemahaman yang sesat dan salah, pemahaman yang keliru dan menyesatkan. Kenapa saya katakan demikian? Bukan ayat firman Tuhan yang dikutip yang salah, tapi Ustadz Munsir Situmorang tidak paham, tidak mengerti bagaimana sih sebenarnya cara yang benar, tepat, dan bertanggung jawab untuk mengerti dan memahami Alkitab. Dan saya melihat rata-rata orang-orang dari apologet agama lain, khususnya model-model seperti Ustadz Munsir Situmorang ini, ketika mereka mengutip ayat Alkitab, mereka selalu mengutip satu-satu ayat dengan cara yang salah. Saya mau kasih tahu dan ingatkan kembali, khususnya kepada Ustadz Munsir Situmorang dan orang-orang yang modelnya sama seperti beliau, supaya segera sadar dan bertobat. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu dipahami dan diyakini oleh orang Kristen, dan itu bersumber dari data dan fakta Alkitab juga. Khususnya 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Bahkan seluruh nubuat yang ada dalam Alkitab
Itu nubuat yang bukan atas kekuatan, daya pikir, kehebatan manusia. Tapi orang-orang penulis Alkitab bernubuat atas dorongan Roh Kudus. Sehingga apa yang mereka sampaikan tidak mungkin salah, tidak mungkin menyimpang, tidak mungkin keliru, apalagi tidak mungkin kontradiksi. Roh yang sama mengilhamkan, mengiluminasikan, menerangkan kepada para penulis Alkitab. Tidak mungkin roh yang sama itu membuat Alkitab, kitab suci, firman Tuhan kontradiksi, bertolak belakang atau bertentangan. Itu mustahil. Barangkali mungkin ada apologet-apologet dari orang berkeyakinan lain berkata, kok ini dengan ini berbeda? Tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tidak masuk di akalmu. Engkau tidak sampai ke sana dalam pengertian pemahaman yang benar. Karena engkau sudah punya opini dulu, punya kesimpulan, konklusi, pemikiran yang sudah terpatri dulu. Tidak mungkin lagi diusik, tidak mungkin lagi digeser. Sudah menjadi bagian yang terintegrasi dalam dirimu. Sehingga kalau ada sesuatu yang berbeda dengan prinsip yang sudah kau miliki, pengertian, pemahaman yang sudah kau miliki, engkau tidak terima lagi yang lain. Dan sudah memvonis, mengeksekusi itu sebagai sesuatu yang salah atau dipalsukan. Ini tidak fair. Saya tunjukkan kepada setiap kita, Yesus itu tidak hanya untuk orang Israel. Penebusan Yesus tidak hanya untuk bangsa Israel. Penebusan Yesus berlaku untuk seluruh dunia. Siapapun dari latar belakang manapun, apapun suku, agama, ras, golongan, etnisnya, Yesus datang untuk kita semua. Intinya siapapun yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Alkitab berkata tidak ada yang benar seorang pun tidak. Selagi manusia seperti itu, Yesus datang untuk dia. Apapun agamanya, apapun status jabatannya, sehebat, sepintar apapun, sesederhana dan juga setinggi apapun kelasnya di dunia ini, menurut kategori pengelompokan manusia, Yesus datang untuk mereka semua. Yesus datang untuk kita semua. Saya menyampaikan ini bukan sekedar pepesan kosong, omong kosong belaka, tidak, tapi punya data dan fakta dalam Alkitab. Yang pertama, saya akan bertitik tolak dulu membahas apa yang dikutip oleh Ustadz Munsir Situmorang. Saudara, beliau gagal paham memahami ayat ini. Dia tidak tahu kronologis bagaimana mulai dari panggilan perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Dia hanya mengutip satu ayat, mendirikan dan membangun ajaran doktrin dari situ. Saya kasih tahu, sudah bisa dipastikan itu salah, keliru dan menyesatkan. Mari kawan, bertobatlah dari cara berpikir seperti itu, dari cara memahami dan mengerti Alkitab, kitab suci orang Kristen seperti itu. Karena saya kasih tahu, Anda ditertawakan oleh orang lain. Dan sebetulnya saya mau kasih tahu, justru seseorang yang membuat model pengertian pemahaman seperti ini makin menunjukkan, makin mempertontonkan, makin memproklamirkan kebodohan, kedunguan, dan ketidaktahuannya, sehingga menjadi bahan senyuman dan tertawaan bagi orang lain. Tapi pede banget ya. Memang kata-katanya cukup fasih, cukup lantang, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Orang bodoh banyak bicaranya, tanpa punya dasar pengertian yang bertanggung jawab sesuai dengan konteks memahami Alkitab secara benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 15 ayat 24 ini tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya. Itu sebabnya berbusa-busa mulut saya, dan mudah-mudahan Ustadz Munsir Situmorang dan ustadz-ustadz yang lain yang selalu suka untuk mengutip-ngutip, bahkan menceramahkan kitab suci Kristen di dalam konteks perkumpulan mereka, supaya segera sadar dan berubah. Jangan memahami Alkitab dengan mengutip-ngutip sepotong-sepotong atau satu-satu ayat. Saya kasih tahu dan tegaskan saat ini, setegas-tegasnya, apa yang Anda bangun sudah pasti salah, keliru, dan menyesatkan. Kenapa?
paling mendasar yang harus dimengerti oleh seluruh orang Kristen, siapapun apapun denominasinya, apakah karismatik, Pentakosta, Protestan, dan lain sebagainya, tidak perlu dikotak-kotakan Katolik, kecuali kalau sudah sesat seperti saksi Yehova. Saudara, memahami Alkitab itu punya ilmu dasar yang tidak boleh diabaikan, dipandang sebelah mata, dan diremehkan. Apa itu? Teks Alkitab tidak boleh lepas dari konteks. Ini hal yang paling pokok, urgent untuk diperhatikan oleh seluruh orang Kristen, termasuk para apologet dari orang yang beragama dan berkeyakinan lain. Tolong ini diperhatikan. Teks tidak boleh lepas dari konteks. Konteks itu ada beberapa, konteks dekat, konteks sedang, konteks jauh. Konteks dekat artinya ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Konteks sedang itu artinya ayat-ayat satu pasal atau satu kitab. Konteks jauh, kitab-kitab yang lain. Itu ada urutannya. Tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Saya kasih tahu kepada Ustadz Munsir Situmorang, membangun sebuah ajaran dan doktrin dalam keyakinan, pengertian, pemahaman kekristenan yang benar dan bertanggung jawab, tidak boleh bertentangan ajaran yang kita bangun itu dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Kalau sampai bertentangan, berarti kita harus kalah dan menyerah, memperbaiki ajaran kita, memperbaiki doktrin yang kita bangun, memperbaiki konsep berpikir kita, dan kembali merekonstruksi, membangun pengajaran yang benar dan bertanggung jawab. Itu prinsipnya. Nah, kita sekarang akan masuk ke ayat ini. Saudara, ayat ini tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Diceritakan di sini memang ada seorang perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenesia yang tidak termasuk umat Israel, datang mengajukan permohonan kepada Yesus. Oleh karena apa? Karena anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia tidak punya cara dan jalan lagi. Dia telah kehabisan jalan, seolah-olah sudah tertutup. Tidak lagi peluang dan kesempatan supaya anaknya perempuan yang dicintai, dikasihinya ini bisa lepas dari kerasukan setan yang sangat menderita itu. Dia mendengar kabar tentang Yesus, maka dia pun datang kepada Yesus. Tapi ketika dia mengajukan permintaannya, permohonan dan seruannya, Yesus pertama kali tidak menjawab sama sekali. Kemudian para murid pun memprotes supaya Yesus menyuruh orang itu pergi, karena mengikuti mereka dan rombongan perjalanan Yesus dengan berteriak-teriak. Yesus pun menjawab murid-murid, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian perempuan ini pun semakin datang mendekat dan sujud menyembah. Dia pun kembali mengajukan permohonan dan seruannya, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus kembali menjawab perempuan ini. Kalau sebelumnya menjawab murid-murid, sekarang langsung menjawab perempuan ini. Apa katanya? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan di sini, mulai terlihat bagaimana kerendahan hati dari perempuan ini, bagaimana komitmen kegigihan dari perempuan ini. Maka perempuan ini pun menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ustadz Munsir Situmorang, perhatikan ini. Seluruh orang Kristen perhatikan ini. Kalau ada mendengar argumentasi dari orang berkeyakinan lain mengatakan bahwa Yesus bukan untuk orang Kristen, Yesus bukan untuk orang Batak, bukan untuk orang Tapanuli, bukan untuk orang Manado, bukan untuk suku Jawa, saya kasih tahu itu pengertian pemahaman yang sangat cetek, percaya diri, mengungkapkan tapi tanpa dasar yang benar dan bertanggung jawab. Buktinya perempuan Sirofenesia ini, perempuan Kanaan ini,
tidak ditolak oleh Yesus. Seluruh rangkaian dialog antara Yesus dengan murid-murid maupun dengan perempuan ini mau menunjukkan bagaimana perempuan ini menyikapi seluruh rangkaian ini. Apakah dia langsung kalah dan menyerah? Apakah dia langsung kecewa dan putus asa, berbalik meninggalkan Yesus tanpa mendapatkan jawaban, di mana perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita itu tidak jadi dipulihkan dan disembuhkan? Saudara, ternyata kita menemukan pelajaran berharga dari konteks cerita ini. Tapi bagi orang yang sudah piktor, pikirannya kotor, akan memahami ayat ini untuk membenarkan diri sendiri dan juga menjengkal, merendahkan orang lain, serta menyimpulkan tidak ditebus Yesus. Orang Kristen tidak ditebus Yesus, orang Kristen tidak memiliki juru selamat, dan lain sebagainya. Perempuan ini mendapatkan jawaban dari Yesus, ini jelas. Bahkan perempuan ini dipuji oleh Yesus karena dia seorang yang rendah hati, pantang menyerah, dan dia punya iman. Yesus yang berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu, jadilah kepadamu seperti kau kehendaki." Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menerima perempuan ini. Kau dikatakan Yesus hanya untuk bangsa Israel, tapi perempuan ini diterima karena juga percaya kepada Yesus. Dari mana ceritanya? Kesimpulannya begitu, Ustadz Munsir Situmorang. Jadi pemahaman Bapak kalaupun disampaikan dengan percaya diri, dengan kata-kata yang lancar, pasti berbicara dengan gaya yang meyakinkan. Saya kasih tahu Pak, pengertian pemahaman Anda masih cetek dalam konteks ini, bahkan dalam banyak konteks yang lain. Ketika itu berkaitan dengan doktrin dan pengajaran kekristenan. Sangat disayangkan pemahaman Bapak kepada Alkitab, sekalipun sudah punya 40 lebih koleksi Alkitab dari tahun 1800, itu tidak menjamin Bapak memiliki pengertian pemahaman yang benar, tepat, dan bertanggung jawab atas kitab suci orang Kristen. Karena Bapak sudah punya opini dulu. Kutiplah ayat-ayat yang mendukung opini Bapak, baru kelihatannya benar. Dan orang Kristen yang tidak mau sungguh-sungguh belajar akan mudah dipengaruhi. Tapi kalau sudah mengerti dan memahami, saudara, pernyataan, pemikiran, pendapat Ustadz Munsir Situmorang ini sangat dangkal dan tidak seperti yang dipahami oleh orang Kristen. Saudara, supaya tidak terlalu panjang ini pembahasan, saya akan membuat part yang kedua, bagian yang kedua. Saya akan buktikan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu datang. Allah orang Israel, Allah orang Kristen, datang bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh dunia. Siapapun yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, bukan sekedar nabi, utusan, rasul, menurut pengertian pemahaman keyakinan lain, maka dia diterima, ditebus, diselamatkan, dan dikaruniakan hidup yang kekal. Jangan lupa, saya akan kembali bongkar bukti-bukti fakta dan Alkitab bahwa Yesus datang bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh dunia. Sampai di sini dulu pembahasan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.